Oke guys, jadi di nge-review aja lagi. Kali ini mau ngetes kameranya si S26 Ultra ya, sebenarnya ngetes singkat aja. Dan ini gue coba mau tes di malam hari. Kebetulan di sini ada bulan yang sedikit terlihat. Kita mulai coba zoom 10 kali di sini dan ini awannya udah mulai rada kelihatan ya, awan bergerak gitu ya. Terus kita coba tambahin zoomnya ke 30. Di 30 ini mulai agak rasa stabilisasinya mulai agak effort ya. Dan kita coba ke 100, ini susah banget ngestabilinnya. Jadi kalian kalau mau foto jarak jauh seperti ini disarankan pakai tripod. Karena kalau enggak nih, kalau kayak gua gini handheld ini bakal susah banget tuh ngepasinnya. Kita coba capture. Ya, dan hasilnya seperti ini. Ya, ini dari S21 Ultra sudah bisa seperti ini karena ini memang salah satu fiturnya Samsung ya. Jadi dia pakai bantuan dari AI juga ya untuk bikin foto ini, si bulan ini tuh terlihat seperti bulan. Nggak bisa dipungkiri, memang seperti itu cara kerjanya. Dan ini memang kita coba sekali lagi ya, kita coba ini benar-benar harus stabil banget tangannya. Memang ini stabilisasinya luar biasa bagus, cuman tangan itu ikut berperan. Kalau kalian tangannya goyang-goyang kayak gua gini, ini bakal susah banget sih. Oke, sekarang kita lanjut ke video. Di sini kita coba menggunakan settingan Ultra HD 60 fps. Ini kalau dari preview ini sangat jernih, padahal ini kondisi lagi gelap ya. Dan kita mau coba shoot si bulannya ini menggunakan 5 kali dulu. Ini ya belum terlihat ada bulan ya guys ya, ini cuman putih aja. Tapi kalau kalian zoom sampai 25 kali, terus di sini gue mengandalkan fitur ya, kita coba fokusin dulu bulannya. Nah di sini seperti kayak foto sebelumnya ya, jadi kita effort banget buat ngestabilin si handphonenya ini. Dan di sini gue lock, lalu gue bikin exposure-nya serendah mungkin. Dan ya ini bisa dapat, walaupun ya ini stabilisasinya bener-bener bekerja keras banget karena tangan gue itu shaky banget saat itu. Ya ini dia untuk hasil perekamannya yang tadi gue sudah rekam ya. Jadi di sini cukup terang ya, bener-bener kayaknya aperture f1.4-nya ngebantu banget ya. Dan di sini tadi gue coba lock in si bulannya ya. Memang agak sulit tapi bisa sebenarnya kita akalin dengan kurangin aja tuh si exposure-nya atau si apa namanya yang EV-nya itu ya. EV-nya itu kita coba slide ke paling kiri. Nah ini bisa nih, dapat hasilnya lumayan oke. Ya cukupan lah. Ini awan-awan bergerak pun tetap ketangkap sih. Lalu kita lanjut ke hasil fotonya sendiri. Ini S26 Ultra dengan lensa utamanya luar biasa ya. Jadi di kondisi gelap pun ini masih bagus, masih terang. Ini benar-benar seperti apa ya, detailnya itu ada gitu ya. Ini gua mau coba foto pelang jalanan yang ada di sana ya di kondisi malam hari. Ini tulisannya surprisingly masih terlihat. Nih gua zoom sampai mentok ya. Ini nggak 100 kali juga sih, ini mungkin 25 kali ya. Masih bisa kelihatan. Lalu sekarang kita coba kameranya di kondisi terang ya. Ini udah pasti S26 Ultra ini bakalan ngebabat habis ya harusnya ya guys. Karena ya ini terang gitu loh. Bahkan yang gelap aja masih bisa dihandle dengan baik. Di sana ada mobil, itu mau gue coba zoom ya ceritanya. Ini masih lensa 1 kalinya yang kita pakai. Lalu kita coba 10 kali di sini. Udah mulai terlihat nih tulisan plat nomornya ya. Ini mohon maaf ya yang mobilnya di shoot ya. Nah di sini gua zoom ke 25 kali, ini makin jelas ya. Cuman gua masih bingung, ini stabilisasinya memang ada aneh gitu ya. Harus lock in banget. Dan di sini bisa kita lihat cukup oke ya. Oke, jadi ini dia hasil dari kamera S26 Ultra kalau di keadaan terang ya. Ini memang sudah sangat baik ya, detailnya dapet, bahkan malam hari aja bisa bagus, kenapa yang siangnya enggak ya gitu ya.
Cuman memang gua akuin S26 Ultra ini bukanlah yang terbaik kameranya kalau dilawan dengan flagship Cina ya, yang udah pakai kameranya pakai lensa Zeiss atau Hasselblad. Ini memang masih di bawahnya. Cuman menurut gua kamera Samsung ini all around banget ya. Kalian bisa tinggal jepret aja dan hasilnya udah oke. Hasilnya nggak terlalu over dan ini cukup banget. Oke, lalu kita masuk ke fitur yang paling ditunggu-tunggu atau paling ingin dicoba di flagship Samsung tahun ini, yaitu adalah fitur horizontal lock. Untuk menemukan itu kalian harus masuk ke video dulu. Lalu di sini kita klik yang gambar orang, pilih yang paling kanan ya. Di sini ada super steady with horizontal lock on. Nah, di sini memang defaultnya adalah di 0,6 lensanya yang dipakai. Jadi ini memang terasa lebih redup ya kalau kalian lihat ya di preview sekarang. Tapi tenang aja, di sini ada pilihan 1 sama 2, artinya nih bisa pakai lensa yang bukan ultra wide-nya, karena memang ini fitur yang dikhususkan untuk lensa yang ultra wide ya, karena kalau lagi sport kan biasanya kita pakainya yang ultra wide. Ini gue coba ke 1 kali, nah lihat tuh hasilnya udah mulai terang. Sekarang ini nih moment of truth ya, kita putar HP-nya kayak gini. Ini normalnya sih udah kebalik ya, dari previewnya aja ini nggak kebalik ya. Nah terus kita lihat previewnya, ini dia hasilnya guys. Bener-bener ya, kalian nanti bisa lihat. Ini coba gue putar, ya memang ada goncangan sedikit ya, tapi hasilnya tetap lurus. Kita masuk ke kesimpulan, jadi kamera dari Galaxy S26 Ultra ini, si flagship terbarunya Samsung tahun 2026. Ini memang bisa dibilang kameranya oke. Cuman gue bisa bilang ini tidaklah yang terbaik. Kenapa bisa begitu? Karena kalau misalkan kalian punya Galaxy S25 Ultra, terus kalian upgrade ke S26 Ultra, pasti hasilnya tidak terlalu signifikan. Iya memang ada beda, karena memang bukaannya itu lebih lebar dari sini 1,4 gitu, lebih terang harusnya cahaya yang masuk. Cuman menurut gua tidak worth it aja gitu kalau kalian ganti dari seri S25 Ultra ke S26 Ultra. Tapi beda cerita kalau kalian pakai series S21 Ultra lah ya. Itu memang bakalan kerasa upgrade-nya. Cuman di sini gua ya memang ya salah satu pengguna Samsung juga ya dari lama. Cuman ini gua agak kecewa sedikit sama Samsung karena di sini kameranya masih stagnan ya, bisa dibilang seperti itu. Walaupun ya ada peningkatan di aperture-nya gitu ya, jadi hasil buat low light yang lebih baik. Tapi alangkah baiknya kalau ini bisa bersaing gitu ya dengan flagship Cina lainnya gitu yang udah pakai lensanya Zeiss, Hasselblad gitu-gitulah ya. Ya walaupun gue nggak begitu paham teknisnya, tapi setidaknya itu bakalan jadi nilai plus banget buat Samsung kalau mereka berani explore ke arah sana. Walaupun sebenarnya kameranya Samsung yang ini S26 Ultra itu udah cukup banget buat daily. Kalian tinggal point and shoot, kalian hasilnya langsung bagus dapatnya. Kalian nggak perlu pikir-pikir edit dan lain-lain. Ada fitur AI-nya juga, kalian bisa remaster juga ya. Tapi untuk di sini nggak gua remaster ya. Nah ini sebenarnya udah bagus banget gitu ya. Cuman untuk di harganya nih, harganya ini kan naik ya gitu ya. Menurut gua ini menjadi deal breaker sih. Jadi kalau bisa ya Samsung berbenah, harganya memang naik, tapi ya mungkin hardware-nya ya, terutama kameranya diimprove gitu ya. Ya paling nggak sensornya nggak pakai sensor yang sudah dipakai dari seri-seri sebelumnya gitu sih. Oke kalau gitu sekian aja videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.